Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, saya mewasiatkan diri saya sendiri dan mengajak kepada seluruh jamaah salat Jumat pada hari ini, di tengah bulan suci, di tengah kita berpuasa, banyak-banyaklah untuk berdoa. Karena sesungguhnya 3 orang yang doanya sangat mustajab. Yang pertama adalah doa orang tua, yang kedua adalah doa orang yang berpuasa, dan yang ketiga adalah doa orang yang dalam keadaan musafir. Di tengah kesempatan kita banyak berdoa, tentu yang harus kita tingkatkan adalah nilai keimanan dan ketakwaan, guna menjemput janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Sekian banyak yang Allah janjikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah ganjaran bagi orang-orang yang ikhlas, bagi orang-orang yang tulus dan kesadaran penuh untuk melaksanakan ibadah puasa karena Allah Ta'ala. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Rasulullah dalam hadis kursinya Allah berkata, sesungguhnya puasa itu adalah milikku, maka hanya aku yang bisa memberikan balasan, terserah aku berikan berapapun. Salah satu janji Allah dari sekian banyak yang tidak terhingga janji yang telah Allah berikan kepada orang berpuasa, lis-shaimi farhatan. Sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan yang disebut sebagai kebahagiaan dunia, dan yang satu lagi adalah kebahagiaan akhirat. Keseimbangan antara dunia dan akhirat merupakan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farhatun idza aftar. Rasulullah menyebutkan pertama kali kegembiraan dan kebahagiaan orang berpuasa adalah ketika dia dalam keadaan berbuka, hatinya senang, hatinya ridha, hatinya ikhlas telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kebahagiaan yang bersifat rohani dan akhirat. Farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa, dia akan memiliki kegembiraan dan kebahagiaan manakala dia telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang gembira ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun akan senang berjumpa dengan hambanya. Gerangan apa kegembiraan ketika seorang hamba berjumpa dengan Sang Pencipta? Disinilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan wahyunya memberitahukan kita semua bagaimana bentuk sebuah kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang hamba ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Amr bin Haram, bapak dari sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Sahabat Abdullah bin Amr begitu sangat taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang benar-benar hatinya, orang yang benar-benar istiqamah akan selalu berada dalam rel syariat, sehingga perintah apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya begitu sangat gembira. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya, menyuruh para kaum muslimin tentara untuk berperang menuju medan Uhud. Abdullah bin Amr bin Haram sehari sebelum berangkatnya Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya menuju perang Uhud, malamnya bermimpi yang begitu sangat indah, mimpi yang diharapkan Abdullah bin Amr dari jauh-jauh hari. Dipanggilnya
putra satu-satunya yang bernama Jabir. Kemudian ayahanda Abdullah bin Amr berkata kepada putranya, "Wahai Jabir, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi dan aku seyakin-yakinnya bahwasanya mimpi itu benar dan aku begitu sangat senang." "Gerangan apa wahai ayahanda?" Abdullah bin Amr akhirnya menjawab, "Aku bermimpi mati syahid dalam sebuah peperangan esok hari." "Wahai Jabir, ini begitu sangat gembira, ini begitu sangat bahagia buat aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mengandung arti yang tidak ternilai. Wahai putraku, manakala aku tiada esok hari dalam keadaan syahid, maka aku berpesan kepadamu untuk menjaga adik-adikmu. Wahai putraku Jabir, manakala aku syahid esok, silahkan engkau tunaikan hutang-hutangku." Akhirnya dengan kesigapan dan kebahagiaan, seolah dia mendapati sebuah rizki, seolah dia mendapati sebuah kebahagiaan tidak ternilai, disiapkanlah segala macam alat-alat perang dengan kegembiraan hati dan penuh ketulusan. "Benar apa yang terjadi. Sesungguhnya dari kalangan kaum muslimin yang pertama kali syahid di medan Uhud adalah sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Haram." Disinilah seusai perang, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Jabir, "Wahai Jabir, silahkan cari orang tuamu." Berkelilinglah Jabir bersama ibunya dan adik-adiknya. Dijumpai ternyata ayahanda tercinta dalam keadaan syahid, dalam keadaan badan yang sudah terpotong-potong. Menangislah Jabir, tumpah ruahlah air mata dari ibu dan adik-adiknya. Disitulah kemudian Rasulullah pun lewat, mendengar tangisan yang begitu sangat menyedihkan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir, "Wahai Jabir, innakum tabkuna aw la yabkun fal malaikatu tudhalliluhu bi ajnihatiha." Wahai Jabir, ada dua yang ingin aku berikan engkau saat ini di hadapan ayahandamu yang sudah syahid. Sesungguhnya tangisanmu, andaikan engkau menangis, andaikan engkau tidak menangis, ketahuilah para malaikat turun, mereka hanya untuk memayungi jasad ayahandamu Abdullah bin Amr bin Haram. Wahai Jabir, yang kedua aku ingin katakan kepadamu, ada sebuah kabar gembira yang akan aku sampaikan. Maukah engkau mendengarnya? Bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Innallaha kallama ahadan. Innallaha idza kallama ahadan lam yukallimuhu illa min wara'i hijab. Wahai Jabir, sesungguhnya manakala Allah ingin berbicara, manakala Allah ingin bercakap-cakap, manakala Allah ingin memerintahkan sesuatu kepada hambanya, sesungguhnya yang Allah lakukan adalah percakapan itu melalui hijab. Percakapan antara sang pencipta dengan hambanya itu melalui sebuah penghalang. Bukankah kita ketahui Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah untuk melihat tidak kuat, gunung Tur akhirnya pun terbelah. Musa alaihissalam pun akhirnya terkapar pingsan. Wahai Jabir, innallaha kallama abaka kifahan. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah tidak lagi memberikan penghalang, Allah tidak lagi memberikan hijab. Allah langsung bercakap-cakap dengan bapakmu Abdullah bin Amr. Tamanni alayya u'tika. Wahai Abdullah, kata Allah, mintalah sesuatu, aku akan berikan saat ini. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahyini fa uqtal fi sabilika marratan ukhra." Aku meminta kepada engkau ya Allah, hidupkan aku lagi. Niscaya aku akan berjihad dan berperang lagi, dan aku mengharapkan syahid yang kedua kali. Akhirnya Allah pun berkata kepada ayahandamu, wahai Jabir, innahu qad sabaqal qaul annahum ilaiha la yurja'un. Wahai Abdullah, kata Allah, sesungguhnya orang yang sudah menjumpai kematian, dia tidak akan pernah kembali lagi ke dunia yang nyata.
Gerangan apa yang kau minta wahai Abdullah bin Amr? Katakan. Akhirnya Abdullah pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, andaikan permintaan pertama engkau tidak berikan, permintaan terakhir, ya Allah, tolong sampaikan kepada anak-anakku, tolong sampaikan kepada kerabatku, tolong sampaikan kepada istri-istriku. Sesungguhnya saat ini aku berada dalam sebuah kenikmatan. Saat ini aku sudah berjumpa dengan Sang Pencipta, dan saat ini kebahagiaan dan kegembiraan itu tidak pernah hilang, dan aku rasakan yang ini yang sangat istimewa. Ya Allah, sampaikan ini kepada anak-anakku, sampaikan ini kepada masyarakat Madinah. Sesungguhnya berjumpa dengan Allah ada sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai. Inilah jamaah sekalian, salah satu kegembiraan yang Allah janjikan kepada orang yang berpuasa adalah ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Disediakan surga yang bernama Rayyan. Dia akan berteriak, "Ainas saimun?" Kemana? Mana orang-orang yang dulu berpuasa di atas muka bumi? Masuklah. Setelah semuanya masuk, akhirnya tertutup buat orang-orang yang tidak berpuasa. Inna ahsanal kalami kalamullah al-malikul mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.